Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida miladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala man kanatil mu'jizatuhul Qur'an wa hujjatuhul Qur'an wa imamuhul Qur'an nabiyina habibina maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kama arsalna rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadal kitaba aqwaman wa yad'ul akharin ya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur ya kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah membimbing kita ya, telah memberikan waktu, kesempatan ya dengan keimanan dan taufiknya ya menghadiri majelis yang mudah-mudahan ini adalah majelis ilmu yang oleh Allah dijadikan tempat ya diturunkannya kepada kita semua keberkahan, dihapuskannya ya, diluruhkannya dosa-dosa dari diri kita ya, diingatkannya kembali ya hati kita kepada tujuan hidup ini ya, kepada keimanan, kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majelis ilmu ini adalah majelis yang selalu menghadirkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat semakin mendekatkan kita dan menyebabkan kita takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, pada kesempatan ini ya alhamdulillah saya sangat bersyukur ya Allah mempertemukan kita ya setelah berapa bulan ya kita tidak bermuajahah. Atas karunia Allah ya, izin Allah kita pada kesempatan ini akan sama-sama kita membahas ya suatu kajian yang tadi sudah disampaikan ya oleh Ustadz Azam ya, yaitu bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran ya. Nah tapi bingkai interaksi kita dengan Al-Quran ini bingkai dalam kaitan ya surat Muhammad ayat 28 gitu ya. Nah mungkin nanti banyak bahasan berkaitan dengan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Nah tapi ini interaksi yang harus melahirkan ya suatu upaya dalam memenangkan ya peradaban Islam di atas peradaban yang lainnya ya. Nah apa hujah dari tema ini ya, kita ambil dari surat Muhammad tadi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah dibacakan ya, alhamdulillah kita juga menyimaknya ya. Huwallazi, dan ini sering disampaikan ya dalam pembukaan mukadimah ceramah ya. Nah, jadi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, ialah huwa di sini ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala ya, huwa. Nah, Allah lah yang mengutus rasulnya. Nah, rasulahu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda ya, dengan petunjuk. Huda di sini apa maksudnya berarti?
Al-Qur'an, gitu ya. Nah, itu seperti yang sudah saya lampirkan ya, nanti dilihat ya. Ini dari tafsir Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya, ini dalam tafsirnya Al-Wajiz. Nah, nanti dilihat ya. Jadi di situ disebutnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk, dengan Al-Qur'an ya, dan dinil haq ya, dan din yang benar. Din yang hak itu adalah din Islam ya. Nah, din itu apa? Nah, jadi ini yang perlu kita renungkan kembali ya. Dan ini nanti yang mewarnai cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Bagaimana kita memahami ad-din ini ya. Nanti kita akan bahas tentang al-iman qabla al-Qur'an. Iman sebelum Al-Qur'an. Nah, salah satu bahasa nanti kita lihat sebagai prinsip berinteraksi dengan Al-Qur'an itu harus dulu mengimani ya, sebelum berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, salah satunya keimanan terhadap ya, bahwa sesungguhnya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, aturan hidup. Nah, di sini sudah disampaikan ya di dalam penjelasan ya. Jadi din itu apa? Din itu adalah agama wahyu ya, agama wahyu. Ya, berarti adalah suatu sistem hidup tata nilai yang ia berintikan tauhid atau keesaan Allah ya. Nah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ya, kepada Rasulullah SAW sebagai utusannya yang terakhir. Nah, ini yaitu sistem keyakinan dan tata ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam berbagai hubungan ya, dengan Allah, dengan sama manusia, dengan alam ya, dengan makhluk lainnya. Dan ini berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi ajarannya juga ini meliputi seluruh aspek kehidupan. Nah, jadi rahimakumullah, dua kunci ya dalam kaitan kan di sini liyud hirahu alad dini kulli. Nah, ini kita harus pancangkan dalam diri kita bahwa misi risalah itu adalah untuk memenangkan. Nah, inilah iqamatuddin. Inilah proyek besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, dan juga sebetulnya para nabi ya dan rasul sebelumnya, dan juga ya para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, generasi salafus soleh setelahnya, dari generasi ke generasi itu punya misi yang sama ya. Nah, ini diestafetakan. Misinya apa? Liyudhirahu ala dini kullihi. Nah, ini mungkin yang sering dilupakan oleh kaum muslimin ya, umumnya kaum muslimin, bahwa ad-din yang dipeluknya, sistem hidup, tata nilai yang dipeluknya itu ia harus kibarkan ya. Panji ini harus menjadi sesuatu yang menjadi jalan hidup seluruh umat manusia ya. Nah, jadi seluruh umat manusia itu harus diseru, diajak agar apa? Sistem hidup tata nilainya berdasarkan dinul Islam ini gitu ya, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak yang menganggap ya din itu agama, ya wilayah privacy, wilayah masing-masing, yaitu keyakinan sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu ya. Yang itu adalah suatu wilayah yang tidak sama sekali bersinggungan dengan keseharian ya, peradaban ya, nilai-nilai dalam kita berideologi, berpolitik, bersosial ya, bermuamalah. Nah, apapun aktivitas dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu berarti sudah jelas ya, kuncinya ada dua gitu ya. Rasulullah membawa misi risalah itu dengan dinul Islam, dinul haq, dan dengan al-huda, yaitu Al-Qur'an. Nah, berarti kalau kita ya mengintimakan diri, intima itu menyatukan diri. Ya. Nah, kita menyatukan diri dalam proyek-proyek kebangkitan, proyek-proyek penegakan peradaban Islam gitu ya.
yang walaupun kita dengan segala kekurangan kita, dengan segala masih terasanya kita dalam lalai ya, dalam hal-hal lain kita masih lemah, jahilnya kita dengan ilmu, tapi kita menghidmatkan diri ya, walaupun dengan seperti apa, walaupun misalnya kita debu dalam sebuah bangunan peradaban, nah kita sudah mengintimakan diri ya, kita sudah mewakafkan diri kita bahwa kita adalah ingin termasuk dari bagian ya, yang tadi dari generasi ke generasi idhar liyudhirahu ala dini kulli gitu. Nah, oleh karena itu ya proyeknya apa ya? Proyeknya berarti bila peradaban Islam ini ingin kembali memimpin sebagaimana ya Rasulullah SAW dahulu ya, para khulafaur rasyidin yang mengangkat panji Islam ini menjadi peradaban. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini ya sebagai suatu yang betul-betul kita utamakan dalam program hidup kita ya. Nah, maka kita lihat nih penjelasan-penjelasan lanjut dari surat Muhammad ini. Nah, dalam surat Al-Anbiya ayat 10. Nah, ini juga sangat kuat ya, untuk menguatkan kembali kepada kita, yuk bersegera gitu untuk kita melakukan program hidup ya, ataupun program keluarga, ataupun program ya dalam tadi usroh ya, ataupun qaryah ya, dalam kita berkelompok ya, berkomunitas. Itu adalah programnya tiada lain dalam kaitan menguatkan interaksi kita dengan Al-Quran ini gitu ya. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi dalam surat Al-Anbiya ayat 10 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Ya, surat Al-Anbiya ayat 10 ya. Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu. Oh, ini ya. Atau mau ditampilkan dari sini, Pak Gus? Boleh kalau ini aja. Ya. Nah, tapi sudah ada ya ininya ya, risalahnya ya. Karena panitia katanya baiknya risalah aja gitu ya. Nah, jadi saya bikin risalah, belum sempat buat PowerPoint-nya ya. Nah, jadi dan risalahnya mungkin baru tadi pagi di-share-kan ya. Nah, mungkin sebelumnya belum sempat di-print ya. Nah, jadi disebutkan laqad anzalna ilaikum kitaban ya fihi dzikrikum. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu ya. Fihi dzikrukum ya. Nah, maka apakah kamu tiada memahaminya? Nah, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah jelas nih ya untuk kita semua, ini petunjuk dari Allah. Kalau kita mencari kemuliaan ya dalam kaitan apapun juga ya. Nah, berarti seluruhnya kan inna akramakum indallahi atqakum kan ya. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan takwa itu alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Untuk menggapai takwa petunjuknya Al-Qur'an. Nah ya, jadi sudah tidak ada tempat lagi kita cari alasan untuk apa menghindar dari mempelajari atau berinteraksi ya, membaktikan hidup kita dengan Al-Qur'an. Nah ya, karena sudah jelas kemuliaan pun ya, ketakwaan semuanya tiada lain ya, itu ada dalam Al-Qur'an. Termasuk sebab-sebab kemuliaan peradaban. Itu pasti diawali dari Al-Qur'an. Nah, nanti kita akan lihat konsekuensinya buat kita semua ya, dari penjelasan-penjelasan ini ya. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini ayat-ayat tadi ya, itu sudah menunjukkan bahwa kemenangan ini, kemuliaan peradaban Islam ya, gapaiannya tiada lain, kuncinya adalah dengan Al-Qur'an gitu ya. Nah, hal itu sudah diketahui oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada seorang perdana menteri ya,
Ini tahun 1809 ya, hidupnya ya sampai 1898 ya. Namanya William Ewart Gladstone gitu ya. Nah, ia bilang gini katanya, percuma katanya ya, kalau kita memerangi umat Islam ya. Karena apa? Karena tidak akan mampu katanya kita menguasainya selama di dalam dada pemuda-pemuda Islam bertengger Al-Qur'an katanya ya. Nah, jadi maka tugas kita sekarang katanya adalah mencabut Al-Qur'an dari hati mereka. Nah, kalau mau menang katanya cabut Al-Qur'an dari hati-hati para pemuda ya, tentu maksudnya adalah semua umat muslimin gitu ya. Nah, jadi ini bukti nyata ya. Pernyataan dari William Ewart ini bukti nyata dari kebenaran surat Fussilat surat ke-41 ayat 26. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mendokumentasikan, mengingatkan pada kita ya. Wa qalal ladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu berkata, las tasma'u lihadzal Qur'an. Nah, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini. Wal ghaufih, buatlah hiruk pikuk terhadapnya. Kerasa enggak ayat ini? Kerasa enggak zaman ini ayat ini betul-betul bahwa banyak hiruk pikuk yang menyebabkan kita tidak mau ya mendengarkan atau berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, jadi seolah-olah Al-Qur'an itu ya bukan sesuatu yang harus kita pelajari dengan tekun gitu. Ya. Seolah-olah Al-Qur'an mah itu mah bagian Ustadz Agus aja gitu ya. Al-Qur'an mah bagian Ustadz Azam, atau itu yang kuliah-kuliah ya. Ustadz Izam aja lah yang ngapalin Quran mah gitu ya. Yang tahsin Quran mah ya. Atau yang memperdalam Al-Qur'an mah itu mah bagian, seolah-olah Al-Qur'an itu adalah untuk orang tertentu saja. Nah, karena apa? Wal ghaufih, dibuat hiruk pikuk. Ya, kita pelajaran itu banyak gitu ya. Banyak yang harus kita pelajari dalam hidup ini ya. Belum lagi tadi mata pelajaran ya anak-anak kita kan di SD, di SMP, di SMA itu banyak. Ya, fisika, IPA, kimia gitu ya. Biologi, ya matematik, ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kesenian, PJOK, banyak gitu ya. Nah, sibuk ya, belum lagi aktivitas-aktivitas lain ya, jad-jad dan lain-lainnya yang itu tanpa terasa menyingkirkan kita atau anak-anak kita dari keutamaan-keutamaan, padahal sesungguhnya seharusnya kalau mau mulia apa yang harus dipelajari? Matematik, biologi ya, ataupun tadi ya fisika, kimia. Itu bukan berarti tidak dipelajari kan? Tapi sebetulnya intinya itu adalah Al-Qur'annya dulu. Ya. Nah, makanya kalau di Mesir ya, di Mesir kurikulum Al-Qur'an itu didulukan. Mesir dalam kaitan Al-Azhar ya. Jadi Al-Azhar itu kan yayasan besar. Nah, Al-Azhar itu yayasan besar yang bernaung tadi salah satunya itu berkhidmat dalam bidang pendidikan. Ya, salah satunya Universitas Al-Azhar. Nah, Al-Azhar itu bukan hanya dalam tingkat mahasiswa ya universitas, tapi semenjak tadi hadonah ya, TK-nya gitu, SD. Nah, kurikulumnya itu sampai SMA itu diutamakan itu adalah pendidikan dasar-dasar fardu ain ilmu din. Nah, makanya nanti pas mereka kuliah sudah tidak lagi sibuk menghafalkan Al-Qur'an karena sudah hafid. Nah, tapi mereka mempelajari pelajaran yang lain, nah sudah punya dasar-dasar ad-dinnya gitu. Karena dimulai dari TK, SD, SMP itu sudah dikuatkan pemahaman ad-din dan juga menghafal Al-Qur'annya. Nah, makanya di sana banyak lulusan ya yang nanti di kedokteran, ya di biologi ataupun ahli-ahli lain, tapi sebetulnya dia udah melekat pada dirinya Al-Qur'an gitu. Kan kalau kita Al-Qur'an itu jadi jurusan ya. Nah, jadi jurusan di universitas apa ya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah misalnya ya, atau Sunan Gunung Jati misalnya Bandung. Nah, di situ ada bagian fakultas tadi Quran gitu ya. Nah, jadi seolah-olah
Kita tidak merasa Al-Quran itu seharusnya itu adalah satu bagian yang utama yang melekat pada siapapun kalau kita seorang Muslim gitu. Nah ini mungkin paradigma ini yang harus mulai kita bangun kepada anak-anak kita dan juga pada komunitas. Nah mengapa ada rumah tahsin salah satunya kan ya. Nah itu memprioritaskan kembali, memperbaiki lagi fardu ain kita, pendidikan kita gitu. Mana yang fardu ain itu? Nah, jangan-jangan kita selama ini mengikuti pola pendidikan yang juga tercekoki dari bukan tradisi dari pendidikan Islam ya kepada anak-anak kita, tidak mengutamakan dibangun ya Al-Qur'an ini. Nah, ini jadi ini ada tantangan yang besar ya, menghindarkan kita dari berinteraksi dengan kuat dengan Al-Qur'an gitu ya. Mereka membuat hiruk pikuk ya. Nah, musuh-musuh Allah menjauhkan ya, kita dari Al-Quran gitu ya. Nah, padahal sudah jelas kan ya, kalau yang terbaik di antara kita itu siapa? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ini hadis riwayat Bukhari. Sering dengar kan ya? Kan ya? Sebaik-baiknya di antara kalian, kita ingin menjadi yang terbaik enggak di antara kita? Gimana caranya berarti? Yaitu yang paling ta'allama Al-Quran, rajin dalam mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu dan mengajarkannya. Tapi ini sudah jadi kejaran kita enggak nih gitu ya. Padahal nanti kita lihat ya di hadis-hadis ya. Kalau di hadis disebutkan nanti di akhirat, nah ini ya. Ini hadis riwayat Ahmad ya. An Abdillah ibni Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Quran. Nah, nanti dikatakan kepada penghafal ya atau orang-orang yang membaca sahib di sini kan ashabihi. Nanti Quran itu safian li ashabihi ya. Ya, gitu ya di hadis ya. Jadi Quran itu nanti menjadi syafaat kepada siapa? Sahabat ya. Disebutnya sahabat Quran. Kenapa sahabat Quran ya, bukan qori Quran tapi sahabat. Ya. Nah, termasuk di hadis ini, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahabat Al-Quran. Iqra ya, wa irtaqi wa rattilil kama kunta turattil fid dunya. Kalau di sini berarti baca ya. Nah, bacalah dan naiklah serta bacalah dengan tartil, jangan terburu-buru ya, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Disebutkan dalam hadis ini, fa inna manzilaka inda akhiri ayati taqra. Sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Nah, jadi ternyata kedudukan kita di akhirat juga itu tergantung kepada bacaan Al-Quran. Ada yang mengatakan juga hafalannya ya. Pemahaman kita kan di sini pakainya bukan ikro tapi warotil ya, jadi tartila gitu ya, waroturotil fid dunya ya. Nah jadi berarti derajat ataupun kemuliaan kita tidak hanya di dunia, di akhirat nanti itu tergantung kepada ya, pembacaan kita pada Al-Quran ya. Ya, kalau hafalan berarti kan tadi berarti hafalannya nanti kalau kita eskalasi gitu ya, like clip itu setengah juz gitu kan ya, 1 juz gitu kan ya. Nah banyaknya interaksi kita dengan Al-Quran itu nanti menjadi eskalasi dari kaitan kemuliaan kita di akhirat. Nah, jadi banyak kurangnya kita berinteraksi dengan Al-Quran itu harus jadi suatu yang kita muhasabah dengan baik gitu ya, dengan hal ini gitu ya. Nah sehingga dulu Rasulullah SAW ya itu sampai ini di zaman tadi di zaman Rasulullah SAW. Sekarang kita lihat di zaman Umar bin Khattab ya radhiyallahu an. Nah wa kana qura ashabil majlis Umar radhiyallahu an wa musawaratihi kuhulan kanu syubbanana gitu ya. Nah jadi Umar mengangkat orang-orang yang pandai membaca Al-Quran sebagai kawan dan orang yang diajak bermusyawarah di majelisnya, baik pun ia tua ataupun yang muda
usianya. Jadi majelis Umar bin Khattab radhiyallahu an itu, ya majelis Umar berarti kan majelis tingkat khalifah kan ya. Kalau kita berarti menteri kan ya. Kalau sekarang menterinya lah. Menterinya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu adalah Umar memilihnya dari sisi Qur'annya gitu. Nah, jadi yang pandai membaca Al-Qur'an dijadikan ya, melihat tua atau mudanya enggak? Tidak dilihat tua atau mudanya, tapi Umar melihat bagaimana interaksinya dengan Al-Qur'an. Sehingga kita ketahui salah satu yang termuda ya di majelis Umar bin Khattab itu adalah Abbas gitu ya. Nah, ya Ibnu Abbas gitu ya. Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasulullah SAW kan ya. Ibnu Abbas ini makanya menjadi suatu disebutnya punya gelarnya Turjamanul Quran ya, yang bersinar bercahaya, yang kalau kita mah masternya ya, masternya dalam kaitan dengan tafsir ya, karena diajarkan takwil oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menguatkan pribadi-pribadi yang menopang dalam kaitan liyudhirahu ala dini kulli. Salah satu pribadi yang harus dilihat ya Qur'annya. Ya, Qur'annya bagaimana ya kuat ya dalam kaitan hubungannya dengan Al-Qur'an. Nah ya, jadi ini sudah jelas ya. Jadi kita ada tiga hal ya dalam kaitan bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an untuk apa? Untuk memenangkan peradaban Islam ini. Nah, yang pertama bahwa Al-Qur'an inilah kunci dari kemenangan peradaban Islam ya. Nah, maka kan semua berlomba sekarang kan ya, sedang memenangkan peradaban Islam. Nah, itu lihat bagaimana berlombanya dalam kaitan melahirkan, mencetak ya sahsiah Qur'an ya. Ya diri-diri yang betul kuat ya dengan Al-Qur'annya. Nah, kita sekarang yang kedua bahas tentang prinsip dulu sebelum nanti masuk cara berinteraksi ya. Nah, jadi ada 3 dalam risalah ini yang kita bahas. Satu adalah bahwa Al-Qur'an kunci dari kemenangan peradaban Islam. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Prinsipnya dulu gitu ya. Ada 3 prinsip nanti. Nah, yang ketiga baru caranya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua ya. Ya tadi kunci bahwa Al-Qur'an adalah kunci dari kemenangan peradaban. Yang kedua bagaimana prinsip berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang sekali lagi ini adalah dalam kaitan 48 tadi ya, 28 tadi liyudhirahu ala dini kulli. Nah, apa saja prinsipnya? Nah, yang pertama ya kita harus sadari ya. Ini prinsip ini kembali kepada misi risalah ya. Nah, jadi Rasulullah SAW dalam surat Al-Baqarah ayat 151 ya. Nah, jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tadi kan untuk mengizharkan din. Nah, dalam ayat 151 surat Al-Baqarah disebutkan kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Nah, ini misi risalah ini ya, ini sebagaimana yang kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu ya, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Jadi Rasulullah SAW itu misi risalahnya tugasnya apa? Ngebacakan Al-Qur'an kan ya. Yatlu, mentilawahkan Al-Qur'an kepada umat manusia, kepada sahabat saat itu. Nah, makanya materi di rumah Arkom saat itu kurikulumnya apa coba, waktu ke waktu Rasulullah datang ke Arkom dan mengkader gitu ya. Mengkader sahabat itu dengan apa? Al-Qur'an, dengan yatlu alaikum ayatina. Jadi kerjaan dari penerus misi risalah berarti apa? Yatlu alaikum ayatina ya. Nah, setiap pemikul risalah yang mengaku ia sebagai pemikul risalah berarti kerjaan
Ya, jadi bukan selingan ya. Membaca Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an itu bukan selingan. Justru yang selingan itu kan kerja ya, kerja kita gitu ya. Pekerjaan lain yang selingan. Tapi justru pekerjaan utama dari misi risalah adalah yatlu alaikum ayatina. Ya, tugas pemimpin ya, tugas guru, tugas dai, duat, ya semuanya dalam kaitan yatlu alaikum ayatina. Kalau kita memang menyatukan berintima kepada misi risalah Rasulullah SAW, nah maka itu juga yang menjadi tugas kita. Ya. Nah, terus apa? Wa yuzakikum. Kemudian yang kedua tazkiyah. Nah ini makanya majelis ilmu ini, ya, nah bermajelis seperti rumah tahsin nih ya, ini harus punya kandungan bukan hanya taklim. Nah, jadi kita juga berprogram ya dalam program mentarbiyah diri. Nah, itu bukan hanya taklim. Kan kalau taklim mengajarkan ilmu ya. Nah, jadi ada taklim, ada tazkiyah ya, ada tazkirah ya. Nah, ini jadi ada taklim, tazkiyah, tazkirah. Taklim itu adalah bersifat kognitif ya. Nah, taklim itu pengajaran. Seperti di sini, yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, ini sifatnya pengajaran. Ilmu kan ya, ada hal-hal yang bersifat informasi, oh ternyata tafsirnya ayat ini begini. Oh ternyata cara yang benar membaca ikhfa itu ya mendengung dan dibaca ditahan gitu ya 3 harokat. Itu taklim kan ya? Nah, taklim. Oh ternyata tafsir dari Al-Huda itu Al-Qur'an ya, liyudhiru ala dini kulli. Tadi apa? Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Oh, Al-Huda bil huda ini Al-Qur'an. Nah, ini taklim namanya. Nah, tapi juga harus tadi ada yuzakikum, aspek tazkiyah. Nah, jadi tarbiyah rumah tahsin juga harus mampu tuh menyediakan sarana-sarana di mana para pesertanya merasakan bukan hanya taklim gitu. Nah, tazkiyah itu dengan apa? Nah, mensucikan hatinya, jiwanya, ya. Salah satunya qiyamul lail misalnya ya. Nah, qiyamul lail itu bisa jadi tadi salah satunya mengadakan qiyamul lail berjamaah gitu ya. Dengan bacaan ya Ustadz Azam, Ustadz Idam, ya Ustadz Agus misalnya ya. Karena kita dengan tasmi dalam qiyamul lail ya kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila ya. Warotilil Qur'ana tartila inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Nah, itu jadi harus punya tazkiyah juga. Ya, tazkiyah ini lebih kepada perenungan ya. Lebih kepada zauq, cita rasa ya. Dalam qiyamul lail itu mentadaburi ayat-ayat. Nah, jadi proses dalam pembinaan ya, itu harus mengandung bukan hanya taklim. Nah, tapi ada tazkiyah. Nah, kita harus menyelenggarakan gitu ya, menyelenggarakan suatu sarana-sarana yang di situ terjadi proses tazkiyah. Nah, Rasulullah SAW mensucikan ya. Rasulullah SAW itu mengobati penyakit-penyakit yang ada pada hati-hati para sahabat saat itu. Bukan hanya kekafiran, kesyirikan, kemunafikan ya, tapi juga kibar, kesombongan, ya, alwahan, hubud dunia, ya, juga penyakit lain, ya, hasad, ya. Nah, itu dibersihkan. Nah, ini yuzakikum. Nah, terus apalagi wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan hikmah. Nah, jadi bukan hanya membacakan, ya, tapi juga mengajarkan kitab dan hikmah. Apa kitab? Yaitu ayat-ayat Al-Quran kan ya. Apa itu hikmah? Nah, ada yang mengatakan maksudnya adalah hadis ya, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kitab wal hikmah. Tapi ada yang mengatakan juga hikmah di sini maksudnya adalah suatu pelajaran-pelajaran ya, yang ia menjadi kedalaman dari ayat-ayat dari wahyu gitu ya, dalam aspek-aspek amal kehidupan. Nah, itu hikmah nih. Nah, jadi disinilah kita lihat ya,
keberhasilan Rasulullah SAW sehingga terbangunlah masyarakat di Madinah, masyarakat Islam itu diawali dengan keberhasilan Rasulullah SAW mencetak generasi Quran yang unik ini gitu ya. Jadi dulu hadis itu oleh Rasulullah SAW dilarang ditulis ya. Nah ini ya kalau dalam ulumul Quran kita pelajari. Jadi waktu wahyu turun Rasulullah SAW melarang para sahabat saat itu penulis ya menuliskan perkataan Rasulullah SAW karena Rasulullah khawatir tercampur antara perucapan Rasulullah SAW hadis dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Rasulullah melarang waktu pertama kali itu kalau sahabat nulis itu ucapan Rasulullah. Ya, jadi yang dituliskan itu adalah ayat-ayat Al-Quran saja. Ya. Nah sehingga terjagalah gitu ya risalah ini dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini renungannya buat kita. Ya, coba kita muhasabah lagi, evaluasi lagi program kita terhadap penguatan ya dengan interaksi kita dengan Al-Quran ini ya. Nah itu ya rahimakumullah ya, sehingga ya prinsip itulah ya yang harus dibangun, bahwa kita harus mengerahkan, mengoptimalkan pembinaan para syakhsiah, para diri-diri itu dengan Al-Quran ya. Nah berikutnya ya prinsip apa ya? Nah tadi yang pertama itu iman qoblal Quran. Nah ini prinsip yang penting dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu, awali dulu dengan iman. Ya jadi seperti juga ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum perkataan dan amal. Nah maka Al-Quran juga ada qoblanya, iman qoblal Al-Quran. Dalilnya apa? Nah ini dari hadis ya. Nah hadis riwayat Ibnu Majah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini dari bukan ini ya. Ini dari Nabi ya. An Jundub ibni Abdillah qala kunna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa nahnu fityanun. Nah ini dari Jundub bin Abdillah. Ia berkata, kami dahulu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami masih anak-anak katanya gitu ya. Fityanun. Jazawiratun pata'alamnal imana. Nah jadi kami anak-anak yang mendekati baligh. Kami mempelajari iman gitu ya sebelum mempelajari Al-Quran. Nah lalu setelah itu kami mempelajari Al-Quran hingga bertambahlah iman kami kepada Al-Quran. Ya, sering saya sampaikan ya, Zaid bin Harisah datang memberikan kudanya ya. Abu Tolha ya datang ya memberikan kebunnya gitu. Jadi sahabat itu kepada Al-Quran itu dengan keimanan gitu. Sehingga datang perintah itu langsung. Turunnya Homer itu kan ya walaupun 3 kali yang terakhir baru diharamkan. Berapa tahapan ya? Perintah, larangan Homer itu tidak langsung. Nah, tapi pas diharamkan itu disebutkan dalam riwayat itu sampai yang sedang gitu ya, mau minum gitu ya. Nah, mau minum turun ayat itu enggak nyuri-nyuri kesempatan gitu ya. Ini sedikit lagi lah gitu, sekali aja lah gitu ya. Kalau kita mungkin sekali lagi aja tuh lah ya gitu ya. Kagok udah ada di, ternyata tidak begitu gitu ya. Tapi turun ayat itu dibuang ya. Bahkan mereka membuang gitu ya apa yang ada di mulutnya, di riwayat itu seperti itu. Saking luar biasanya ya sahabat dengan keimanan menyambut ayat-ayat Al-Quran. Saya juga ceritakan ya, sering kan ya, wanita-wanita kan ya, tak kala turun ayat hijab ya diperintahkan untuk menutup. Tadi kan disebutkan oleh Aisyah, aku memuji wanita-wanita Ansor gitu ya. Turun perintah itu mereka mengambil segala apa saja. Untuk apa? Untuk tidak nunggu-nunggu, nantilah nyari dulu gitu, karena apa? Menjambak apa yang ada di sekitarnya ya. Kalau kita mah ada taplak, ada apa, pokoknya wah gitu ya, baju, pokoknya apapun untuk menutup auratnya. Saking bersegeranya. Nah, ini iman qobla Al-Quran ya. Nah, jadi jangan sampai tadi kita lihat, nah ini ya. Nah, dan bagaimana ia harus bersikap. Ya, mungkin pernah dirasakan ya, ini iman juga maksudnya apa?
Ya keyakinan tadi bahwa Islam itu adalah ad-din, karena banyak juga yang membaca Al-Quran tapi tidak dengan keimanan untuk menegakkan Al-Quran itu sendiri. Banyak hufaz, banyak mufasir, tapi dengan keahliannya dalam menafsirkan Al-Quran, dengan dia menghafalkan Al-Quran, belum tentu juga sampai kepadanya bahwa itu harus ditegakkan dalam suatu kehidupan, suatu tatanan, suatu nilai gitu. Ya, jadi ya hafal Quran gitu ya. Nah, tapi belum tentu iya iman qabla Quran tadi gitu. Nah, oleh karena itu ya iman ini harus mendahului dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kita lihat lagi ya, tadi masih perkataan Ibnu Umar. Lalu saya melihat katanya ya, orang yang diturunkan Al-Quran sebelum iman. Ya. Nah, maka ia membaca surat Al-Fatihah sampai khotam gitu ya. Berapa kali ia membaca Al-Fatihah, tetapi ia tidak tahu apa yang dilarang dan bagaimana harus bersikap. Ia membaca Al-Quran dan menganggapnya sama dengan buku-buku murahan. Ya, dia baca berkali-kali, tapi ia tidak mentadimkan Al-Quran dalam kaitan bahwa ia adalah harus menjadi nilai dalam sistem hidupnya gitu ya. Nah, di masyarakatnya, di keluarganya, ya, dalam dirinya, ya, dalam setiap aspek hidupnya. Nah, itu ya yang pertama ya, prinsipnya. Nah, yang kedua, apalagi yang penting ya dalam prinsip berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu ta'zimul Quran. Ya. Nah, jadi ya tadi karena kalau kita mah Al-Quran itu sudah apa? Satu mushaf ya, sudah turun 30 juz. Ya, kan kita Quran itu sudah turun 30 juz. Kalau dulu sahabat bagaimana turunnya Al-Quran itu? Langsung enggak? Enggak kan ya? Bertahap ya. Bahkan cuma berapa ayat dulu kan? 5 ayat ya. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka akram gitu ya. Nah, kalau kita tadi langsung 30 juz, kira-kira mending mana nih? Kalau boleh milih ya, milih lagi. Quran itu ke kita mending turun seperti sahabat dulu, pelan-pelan gitu ya, berapa ya turun. Atau seperti sekarang gitu ya. Mungkin kalau boleh milih mending pelan-pelan ya. Dan kita rasakan kan, kalau pelan-pelan itu, dulu sahabat merasakan Al-Quran itu kalamullah. Jadi nunggu-nunggu kan ya, saat-saat sudah turun ayat, ya di riwayat kami menghafalkannya, memahaminya, diajarkan oleh Rasulullah, mengamalkannya. Ya Rasulullah udah kita amalkan, kita udah paham, udah kita hayati, kita apalagi nih gitu kan ya. Allah mau memerintahkan kita apa lagi? Kerasa gitu. Jadi kalam Allah dari langit gitu ya, yang dari Allah, sehingga menunggu-nunggu kan datang, lihat di Sirah Nabawiyah di film kan ya, nanya lagi, Rasulullah gimana ada wahyu, sampai tertahan lama kan ya, dari surat apa ya, lama itu sampai akhirnya Rasulullah merasa ditinggalkan kan ya, dengan lamanya turun wahyu dari Allah. Nah, turun lagi kan ya, belum lagi ayat itu turun itu langsung berinteraksi dengan kehidupan Rasulullah dan sahabat. Kan kita turunnya ayat, nah, kadang-kadang kita bukan turunnya ya, kita nggak tahu gitu ya, ayat-ayat Al-Quran ini ya yang sudah 30 juz ada pada diri kita, apa hubungannya dengan apa yang kita alami dalam kehidupan ya. Dulu sahabat itu Al-Quran itu turun beriringan dengan perjalanan kehidupan ruhani dan juga perjuangan dalam liyudhirahu ala dini kulli. Jadi kerasa banget buat mereka tuh. Ya, turun ayat kan tadi, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajran ghairu mamnun gitu ya. Surat apa ini? Surat Al-Qalam. Turun, kenapa turun? Seiring dengan derasnya tribulasi gitu ya. Tribulasi itu tindakan represif dari orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy saat itu. Rasulullah SAW kan sampai waktu sujud kan disimpani kan ya,
Pokoknya di belakangnya waktu sujud sampai tongkat kayu gitu ya, Rasulullah SAW sampai tadi. Banyak hal yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy saat itu ya. Ya, sehingga ada sahabat yang luar biasa ya, Abdullah bin Mas'ud ya. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kan. Sedang saat itu kalau orang membaca Al-Qur'an itu ancamannya luar biasa gitu ya. Kalau yang berani baca Al-Qur'an itu wah udah resikonya berat. Nah, sampai suatu saat harus ada nih yang mensiarkan, mendakwahkan Al-Qur'an karena ayat-ayatnya begitu indah. Ini kalam Allah, wahyu Allah harus diperdengarkan. Masa kita tidak ada yang saat itu siapa yang berani ya? Abdullah bin Mas'ud kan ya. Biar aku gitu kan kata Abdullah bin Mas'ud. Membacakan kan di Ka'bah itu kan baca Abdullah bin Mas'ud gitu. Wah, langsung dikerubungin kan ya. Langsung dipukul kan Abdullah bin Mas'ud sampai bayangkan seorang sampai babak belur gitu kan ya. Nah, setelah itu ditolong kan oleh sahabat kan, diobati gitu ya. Nah, lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Bukannya kapok kan gitu ya. Besok aku akan bacakan lagi gitu kan ya. Dengan keadaan yang luar biasa tadi aku akan bacakan lagi untuk mereka gitu. Nah, udah cukup untukmu itu, udah cukup kata para sahabat dengan apa yang kau bacakan gitu ya. Nah, seperti itu ya sahabat menerima ya surat demi surat tadi, ayat demi ayat, dan itu beriringan dengan perjalanan hidup mereka yang menjadi tadi ruh ya, cahaya dari ayat-ayat Al-Qur'an terasa. Nah, disitulah turun surat tadi Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Orang-orang musyrikin Quraisy saat itu mengatakan, Muhammad engkau majnun, gila. Padahal Rasulullah SAW itu terkenal dengan apa? Al-Amin ya. Rasulullah SAW jujurnya itu sebelum bid'ah atau setelah bid'ah. Sebelum bid'ah pun Rasulullah SAW itu Al-Amin dan terkenal dengan kejujurannya, amanahnya. Amin. Kenapa sampai gini? Ini diriwayatkan ya. Ini sebelum bid'ah kenabian, bid'ah nubuwah. Suatu saat ini diceritakan oleh sahabat ya. Sebelum Rasulullah diangkat katanya, aku pernah bermuamalah katanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya hutang kepadaku. Dalam muamalah itu ternyata terjadi Rasulullah berhutang. Akhirnya kami menjanjikan di suatu tempat ya, pada tanggal berapa untuk membayar gitu ya. Nabi itu Muhammad saat itu akan membayar gitu. Nah, pada saat waktu yang ditentukan aku lupa katanya. Ya. Nah, lupa terhadap janji tersebut sampai setelah 3 hari baru aku ingat katanya bahwa aku punya janji dengan Muhammad gitu ya. Akhirnya aku datang ke tempat itu setelah 3 hari gitu ya. Aku terkejut katanya ya. Ternyata saat itu aku menemukan Muhammad masih berada di tempat itu gitu ya. Nah, jadi Nabi Muhammad kan biasanya yang lupa tuh yang berhutang, yang punya piutang gitu. Nah, ini mah yang jadi Nabi Muhammad enggak lupa gitu ya. Dan tidak mengabaikan, dan dia masih ada gitu. Itu yang mengejutkan dirinya gitu ya. Yang sampai pas saat itu Nabi Muhammad membayar, yang mengatakan engkau telah melelahkan diriku ya. Rasulullah mengatakan 3 hari gitu nunggu gitu ya untuk kalau kita mah wah udah aja gitu ya, sejam lewat juga gitu ya, sejam lewat juga tinggalkan, bukan salah kita gitu ya. Nah gitu. Tapi Rasulullah SAW tadi, nah Al-Amin. Nah, bayangkan orang yang begitu mulia ya, yang dipilih untuk memindahkan tadi Hajar Aswad gitu ya, dengan pilihan Allah gitu. Setelah turun ayat Al-Quran ya, setelah bid'ah kerasulan, menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dikatakan majnun ya, dikatakan kahin ya, dikatakan gila, dikatakan tukang. Nah, akhirnya coba bayangkan saat itu dalam keadaan yang kalau kita mah dikucilkan, kita pernah nggak ngalami menyampaikan risalah sehingga disebut yang nggak majnun lah ya, atau misalnya fundamentalis, atau disebut apa saja gitu ya, aliran sesat gitu ya, atau disebut apa gitu ya. Nah, ngalami nggak gitu ya? Nah, dengan perasaan itu ya,
dengan perasaan bagaimana dikucilkan oleh masyarakat sekitar dan lain-lainnya, tiba-tiba dari langit datang kalam Allah. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Sesungguhnya engkau ya dengan nikmat Allah bukanlah orang gila. Gimana perasaannya coba? Hilang enggak ya rasa tadi ya? Rasa sempitnya dunia dengan pandangan orang-orang. Dihibur oleh Allah. Nah, ayat Al-Qur'an itu bersatu dengan perjalanan kehidupan, ya. Nah, sebetulnya sekarang banyak juga ya potensi-potensi dalam dakwah yang sebetulnya kita dihindarkan, dikucilkan gitu ya. Karena apa? Menyampaikan kebenaran al-haq ini gitu ya. Nah, demikian ya. Jadi rahimakumullah, sahabat itu mengagungkan. Karena apa? Memahami. Nanti dibaca di risalahnya. Saya tidak sampaikan semuanya ya, bahwa Al-Qur'an itu punya 5 fungsi nama ya, yang nama ini menunjukkan keagungannya. Al-Qur'an ini kalamullah kan ya. Hati-hati nih, kalamullah. Kalamullah itu berarti kan, nah ini kalamullah itu adalah kalau kita lihat di sini ini ya pengagungannya gini. Nah, ini ada yang penting yang kita pahami ya. Al-Qur'an itu kalamullah. Nah, ini nanti di risalahnya sudah disampaikan ya, ayat-ayat yang menegaskan ya. Kita langsung aja ke surat Al-Haqqah ya. Nah, surat Al-Haqqah ayat 38 sampai 46 ya. An fala uksimu bima tubsirun. Ini kita sampai jam berapa ini? Materinya 10 menit lagi ya. Nanti kita banyakkan tanya jawab ya nanti. Nah, wa ma la tubsirun. Nah ya. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu. Ya, Allah yang diturunkan kepada rasulnya yang mulia. Nah, kita lihat ya. Di sini jaminan Allah bahwa Al-Qur'an itu betul-betul kalamullah. Coba dirasakan ya, kalamullah. Kita berbicara enggak? Kita kan berbicara ya. Ayah kita berbicara, bupati berbicara, camat berbicara, presiden berbicara misalnya ya. Nah, tingkat berbicara semua kan ya. Berbicaranya bisa nanti dituangkan dalam tulisan misalnya. Nah, makhluk juga kan itu berbicara. Tapi Al-Qur'an ini bukan sama sekali kalam makhluk. Dan Al-Qur'an ini bukan makhluk. Makanya Mu'tazilah, dan itu diteruskan oleh Mu'tazilah modern ya, itu ingin menghindarkan kesakralan Al-Qur'an atau transendentalnya kesucian Al-Qur'an ya, nilai bahwa ia betul-betul dari Allah dengan mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu katanya muntaz sakopi. Al-Qur'an itu adalah produk kebudayaan. Jadi ada berbagai jalan para cendekia dalam tanda kutip ya cendekia yang berupaya mendegradasi Al-Qur'an dari kalamullah ini. Supaya apa? Supaya tidak terlalu fundamen ya, tidak terlalu katanya misalnya tekstual ya, tidak terlalu umat Islam itu secara saklek gitu ya. Itu menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup. Akhirnya mereka berupaya mendegradasi itu dengan cara jalan seperti Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Nah, sekarang dengan cara apa? Al-Qur'an itu adalah produk kebudayaan ya. Muntaz sakopi namanya. Nah, itu hasil produk kebudayaan. Nah, jadi akhirnya di dalamnya ia seolah-olah sesuatu yang bukan sebagai al-huda wal furqan gitu. Nah, padahal Al-Qur'an itu kalamullah. Wa ma huwa biqauli syairin qalilam ma tu'minun. Nah, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar ya tadi bukanlah perkataan seorang penyair ya. Sedikit sekali kamu yang beriman kepadanya. Wala biqauli kahin qalilam ma tadzakkarun. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Tanzilum mir rabbil alamin. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nah, ini Allah mengukuhkan lagi, memastikan lagi gitu ya. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, seandainya Muhammad
mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, la akhadna minhul bil yamin, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, tsumma laqata'na minhul watin, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Ya. Nah, ini menandakan Al-Quran itu betul-betul kalamullah. Ya. Nah, maka membacanya pun ya harus membaca dengan aturan tajwid yang benar. Beda dengan baca hadis kan ya. Kalau di hadis ada ikhfa enggak? Ada mad wajib gitu. Kita baca hadis kan ya. Enggak kan ya. Enggak ada kaidah. Walaupun sekali lagi panjang pendek tetap harus ada kaidahnya ya, karena unik ya. Bahasa Arab itu unik. Beda dengan bahasa Indonesia. Panjang pendek bahasa Indonesia pengaruh kepada arti enggak? Bahasa Indonesia mah kan saya lapar, saya lapar, saya lapar gitu ya. Saya lapar sama atau berubah artinya? Sama aja ya, sama aja. Kalau bahasa Arab itu panjang pendek, hati-hati gitu ya. Nah, hadis, Quran sama. Nah, tapi Al-Quran itu kenapa ada ilmu tajwid? Kenapa waladdallin harus dibaca berapa harokat? Doanya. Nah, kenapa sih gitu? Karena itu kalamullah. Seperti itulah ya Al-Quran diturunkan. Nah, jadi rahimakumullah. Nah, ini ditutup dengan ini nih ya. Kita mentakdim ini dengan hadis, bukan ditutup materinya ya. Ditutup apa? Pemahaman kita terhadap mengagungkan itu adalah dari hadis riwayat Tirmidzi. Disebutkan gini. Wa fadlu kalamillah, dan keutamaan kalam Allah, nih keutamaan kalamullah Al-Quran, ala sairil kalam, atas seluruh perkataan. Bisa dibandingkan enggak perkataan Allah dengan perkataan makhluk-makhluknya, bisa enggak? Enggak akan bisa dibandingkan. Tapi kita sudah bersikap pada Al-Quran seperti itu enggak? Memuliakannya karena ia punya keagungan yang tidak bisa dibandingkan dengan perkataan makhluk. Tapi kenapa kita lebih senang perkataan makhluk? Ya, betul enggak? Apa perkataan makhluk misalnya? Bodor gitu kan ya, nyanyi atau apa, hiburan atau apa? Pokoknya bentuk-bentuk yang tadi bentuk-bentuk perkataan manusia ya, atau berita politik, berita olahraga, berita ya, atau hal yang ilmiah ya, atau hal yang bersifat hobi. Ya, perkataan makhluk semuanya. Nah, jadi perumpamaan kemuliaan kalamullah dengan ala syairil kalam, dengan semua perkataan, kapadillah ala khalqihi, seperti ya keutamaan Allah di atas makhluknya. Bisa nggak dibandingkan kemuliaan atau padilah keutamaan kita dengan Allah? Dibandingkan nggak bisa kan ya, antara khalik dan makhluk. Sudah suatu yang dibandingkannya juga udah itu mah bukan tempatnya kita membandingkan gitu. Nah, kalamullah juga sama ya. Nah, kita sudah menjadikan enggak bahwa Al-Quran itu kalamullah, yang berarti nilai ini perkataan Allah gitu. Ini perkataan Allah, ini kalamullah. Maka sudah kita muliakan, sudah kita agungkan enggak? Seperti bagaimana sahabat tadi ya, nunggu terus ya. Nah, mudah-mudahan ya kita pun ya, kalaupun misalnya Al-Qur'annya sudah 30 juz, tapi hadirkan nuzulnya itu pelan-pelan gitu. Nah, bagaimana caranya nanti kita bahas di interaksi ya. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, apa prinsip, atau kalau ini nanti kita sekarang sampai prinsipnya aja dulu boleh ya. Nah, nanti kita bahas kaitan dengan menguatkan bagaimana cara berinteraksinya secara nyata ya, mengimplementasikan interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, prinsip yang ketiga ya, yang perlu kita perhatikan adalah ini dalam surat ini ya, Al-Baqarah ayat 121. Nah, ini penting rahimakumullah untuk kita jadikan prinsip waktu kita berinteraksi dengan Al-Quran ya. Al-Baqarah menyebutkan ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih.
Nah, jadi orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Nah, ini ya. Apa sih haqqa tilawatih ini? Ya. Alladzina atainahumul kitaba yatluna nahu haqqa tilawatih. Mungkin masih ingat ya perbedaan antara qiraah dan tilawah ya. Itu berbeda ya antara qiraah dan tilawah. Nah, mungkin dari ayat ini kita dapat mendapatkan maknanya ya. Nah, jadi orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu beriman kepadanya. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Pertanyaannya, apa sih maksudnya kalau kita membaca Al-Qur'an ataupun tadi mentilawah Al-Qur'an itu harus dengan haqqa tilawati? Nah, ini yang menjadi prinsip ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan maksudnya ya sampai bersumpah nih Abdullah bin Mas'ud, walladzi nafsi biyadihi inna haqqa tilawati, yang dimaksud dengan haqqa tilawati itu adalah an yahilla halalahu wa yuharrima haramahu wa yaqra'uhu kama anzalallahu wala yuharriful kalima an mawadihi wala yata'awwala minhu syai'an ala ghairi ta'wilih. Apa maksudnya membaca dengan benar? Yaitu membacanya adalah dengan seorang menghalalkan yang dihalalkan oleh Al-Quran ya. Mengharamkan sesuatu yang diharamkan Al-Quran. Membacanya sepertinya halnya Allah menurunkannya, tidak mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan tidak menakwilkan atau menafsirkan sesuatu apapun darinya dengan selain penakwilannya ya. Dan Mujahid mengatakan maksudnya itu mengikutinya dengan sebenar-benarnya ya, dalam mengikutinya gitu. Nah, inilah yang disebut dengan pembacaan yang sebenar-benarnya gitu ya. Nah, rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat ini sampai dikatakan begini ya. Ini Al-Hasan bin Ali berkata begini. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran ya, sehingga ia bisa mencegahmu dalam melakukan dosa. Bila belum demikian, maka pada hakikatnya Anda belum membacanya. Nah, jadi prinsip yang ketiga dalam interaksi kita dengan Al-Quran adalah kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahaminya ya, itu semua dalam rangka kita menginternalisasi ya, menjadikan Al-Quran itu ada dalam qalbu kita, jiwa kita, dan lalu kita amalkan dalam hidup kita gitu ya. Nah, jadi akhirnya nanti nuzulul Quran itu, peristiwa turunnya Al-Quran itu sebetulnya ya, itu tidak berhenti kan ya. Kan disebutnya juga nuzul ya. Nah, sebetulnya kan nazala ya. Itu terus turun. Nah, maksudnya apa maksudnya? Ia turun sekarang kepada kolbu-kolbu kita kan ya, menjadi ayatum bainatum fisudur. Nah, jadi masing-masing mungkin punya ayat yang sudah turun ke dalam hatinya. Ya, di masing-masing kita pasti ada yang sudah mengamalkan berapa ayat dari Al-Qur'an ya. Itu berbeda-beda kan ya. Ada yang sudah sangat erat dengan misalnya surat Al-Hasr ayat 18 misalnya ya. Bahkan ada yang sudah sangat erat dengan surat Al-Fatihah, ada yang sudah sangat erat Al-Ikhlas itu sudah turun dalam hatinya jadi prinsip hidupnya. Nah, tapi waktu ke waktu terus harus bertambah ya, ayat-ayat dan surat yang masuk ke dalam hati kita. Nah, itulah yang kita mohonkan pada Allah agar setiap saat demi saat, waktu demi waktu, ayat-ayat itu terus turun ya kepada hati kita, kalbu kita, dan kita amalkan. Dan itu pelan-pelan ya. Nah, jadi salah satu prinsip mengamalkan itu adalah kami tidak melalui melalui itu kami mempelajari dulu sampai kami menghafalkannya, mengamalkannya, memahaminya. Itu 10 ayat kan ya. Ini ada 2 riwayat, ada mengatakan 10, ada yang mengatakan 5 ayat ya. Kami pelajari dulu sampai kami mampu menghafal, memahaminya, mengamalkannya, baru kami tambah ya ayat-ayat tersebut untuk kami pelajari.
Nah, jadi mudah-mudahan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita mampu ya menegakkan interaksi ini dengan benar, dan sehingga kita rasakan ya waktu ke waktu as-sakhsiyah Al-Qur'aniyah itu muncul pada diri kita ya. Diri kita menjadi pribadi Qur'ani ya, yang tadi hafalannya bertambah, bacaannya semakin benar, semakin tartil ya, semakin tajwidnya, makhraj, sifatnya benar ya. Juga pemahaman kita ya terhadap ayat-ayat itu semakin kuat ya. Dan akhirnya ia menjadi suatu yang tumbuh dalam hidup ya, dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita bagi dua saja ya, karena ini mungkin nanti berinteraksi dengan Al-Qur'annya ya, secara pelan-pelan nanti kita pelajari ya. Itu ada caranya gitu ya. Misalnya menghatamkan Al-Qur'an bagaimana caranya gitu ya. Kapan dimulainya, malam apa dimulainya, kalau mingguan, kalau 2 pekanan. Nah, nanti kita bahas itu dalam kaitan dalam kitab ya At-Tibyan ya. Nah, itu kita sekalian kita padukan dengan kitabnya Syekh Yusuf Qaradawi ya, Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'an. Ya insyaallah mudah-mudahan nanti kita akan lebih pelajari ya. Nah, demikian sengaja diberikan waktu yang lebih luas supaya kita dapat lebih berinteraksi ya dengan tanya jawab. Oleh karena itu saya serahkan kembali kepada Ustaz Azam ya untuk tanya jawab ini. Mangga. Ya, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Ustaz. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mangga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh disiapin dulu pertanyaannya. Kalau nggak ada, saya dulu yang nanya. Gimana, ada yang nanya dulu nggak? Oh nggak, Pak Iming. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Ustadz. Tadi kan disampaikan bahwa berinteraksi dengan Al-Quran itu syarat yang pertama adalah beriman dia. Nah kemudian dengan keimanan sehingga ya banyak berinteraksi dengan Al-Quran dia. Tadi juga akan disampaikan ada ta'lim, tazkiyah, tazkiroh kan dia. Ini adalah sebagai tahapan untuk tadi itu ya, untuk keilmuan, kemudian bisa memaknai gitu ya, arti maknanya, kemudian dipahami dan tentu diamalkan dia. Tadi juga disampaikan ya berkenan banyak yang berinteraksi Al-Quran bahkan sebagai ahli Quran dia, tetapi ya penegakannya itu ya, secara ini kan tadi penegakannya tidak sesuai dengan apa yang di Al-Quran itu sendiri itu ya. Mungkin saya baca di surat Al-Maidah ayat 68 ya, barangkali itu minta penjelasannya saja itu ya. Ya mungkin Al-Maidah ayat 68 yang artinya itu ya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun dia, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan dia Tuhanmu kepadamu dia. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar dia. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Kini itu minta penjelasannya dia yang disebut dengan ahlul kitab, bagaimana yang tadi gitu, yang secara konsekuensi yang tidak menegakkan Al-Quran itu sendiri kan dia. Kemudian yang kedua, kalau di surat Al-Baqarah ayat kedua kan dia, itu kan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah ini yang disebut dengan ini kan Al-Quran itu kan harus diimani dengan seutuhnya itu ya. Nah ini
bagaimana ada yang disebut dengan yang meragukan ya. Meragukan otomatis itu juga kan apakah sama dengan tadi yang tidak menegakkan ya, atau hanya setengah-setengah aja gitu ya dalam keimanannya. Mungkin itu saja yang perlu dijelaskan. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab aja Ustaz. 3 dulu boleh. 3 dulu. Ada lagi nggak? Kalau ada. Belum. Begitu dari saya Ustaz, boleh nggak? Oh iya, boleh. Oke. Pertanyaannya sederhana sebenarnya Ustaz. Tadi kan kalau dari judul, gimana sih caranya berinteraksi dengan Al-Quran untuk kemenangan peradaban Islam ya? Kemudian tadi sempat Ustaz juga mengutip ayat 2 dari surah Al-Baqarah. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang mana Quran ini adalah hudal untuk orang-orang yang mutakin. Nah dari 2 variabel itu saya merumuskan bahwasannya kalau kita pengen masuk ke dalam pintu kesuksesan, pintu kemenangan peradaban Islam, maka kita harus punya kuncinya. Ya tadi Ustadz sempat bilang kuncinya itu adalah Quran ya. Kuncinya adalah Quran. Nah sekarang pemegang kuncinya saya merumuskannya adalah orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa ini adalah orang yang punya kunci untuk menuju ke pintu kesuksesan. Nah pertanyaannya Ustaz, orang yang bertakwa seperti apa sih yang bisa membawa peradaban Islam menjadi bangkit kembali? Kayak maksudnya mungkin kita sering menemukan orang-orang yang bertakwa, tapi orang bertakwa yang sampai membawa peradaban Islam muncul kembali itu yang seperti apa sih Ustaz? Itu aja. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita lanjutkan kembali. Satu pertanyaan lagi ya? Ya, Bu Titin tadi mau nanya? Mau nanya? Oh ya. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya sedikit basic, tapi nggak apa-apa ya daripada kepikiran. Kepikiran mungkin sama ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh Ahi Ajam. Orang bertakwa itu kan label ya. Nah, label yang diberikan oleh siapa? Pertanyaan saya dulu ya. Label yang diberikan oleh siapa? Oleh manusia atau Allah? Oleh Allah. Orang bertakwa. Iya. Allah. Secara hakikatnya oleh Allah, yang tahu hanya Allah. Secara hakikatnya oleh Allah. Nah, pertanyaan yang terpikirkan di benak saya itu, setiap orang bertakwa pasti dia mukmin. Betul gak Ustadz? Iya, betul. Tapi setiap orang mukmin apakah dia pasti bertakwa? Itu pertanyaannya. Terus yang keduanya nanti kaitannya dengan tadi dengan judul peradaban ini. Jadi kan hanya orang bertakwa nih yang akan bisa mengangkat dia menjadi kunci atau kunci gerbang kesuksesan peradaban gitu ya. Nah apakah tadi kaitannya kalau orang bertakwa, orang mukmin itu belum tentu bertakwa, tapi orang bertakwa pasti mukmin. Apakah orang bertakwa itu dia orang yang tidak pernah melakukan, jadi dalam sepanjang hidupnya itu dia selalu dalam koridor yang benar yang ditentukan oleh Allah, tidak pernah melakukan kesalahan, apa seperti itu gitu, sehingga label takwa itu layak disandang oleh seorang mukmin gitu ya. Dan pada akhirnya nyambungnya adalah ke dia hanya orang bertakwa kan yang layak diberikan oleh Allah kunci kemenangan itu gitu ya. Itu Ustadz mungkin maaf ya kalau misalnya sedikit rada pabelit gitu, tapi ini yang ada di pikiran saya gitu. Itu mungkin itu mudah-mudahan mewakili semuanya ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Ustaz dijawab dulu. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ya. Mudah-mudahan semuanya pertanyaannya menjadi amal soleh ya, yang membantu kita untuk semakin memahami kajian yang kita sama-sama laksanakan pada kesempatan ini ya. Dan kita memohon kepada Allah ya agar memberikan
petunjuknya ya, agar kita dapat dengan benar ya memahami permasalahan ini ya. Nah, ini ada 3 ya pertanyaan yang kita coba lihat satu persatu, dan ini sangat penting ya dibahas dalam kaitan bagaimana kita melihat ya interaksi Quran ini harus punya satu efek ya kepada tadi pemenangan peradaban Islam. Nah, tadi pertanyaannya berkaitan dengan surat Al-Maidah ya. Nah, ayat 68 ya. Itu juga ya dikaitkan dengan kalau ahlul kitab, tadi ada kafir misalnya ahlul kitab, bagaimana kalau orang yang dia tidak secara total menolak gitu ya, tapi dia punya keraguan gitu ya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu gimana sih mendudukannya? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Nah, kita lihat dulu ya sama-sama ya di ayatnya tadi ya. Nah, ini kan perintah ya kepada Rasulullah SAW. Qul ya ahlal kitab ya, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad gitu ya, wahai ahli kitab. Nah, gitu ya. Lastum ala syai'in, gitu kan ya. Lastum ala syai'in. Kamu tidak dipandang beragama sama sekali kan gitu ya. Hatta tuqimut Taurata wal Injila, sampai engkau menegakkan Taurat dan Injil. Wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian mirabbikum ya. Nah, yang diturunkan oleh Allah ya kepada kalian ya, kepadamu. Di sini Al-Qur'an kan disebutkannya ya. Nah, wala yazidana katsiran minhum ma unzila ilaika mirabbika tughyanan wa kufron gitu ya. Dan di sini disebutkan, dan apa yang diturunkan pasti akan membuatmu banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar gitu ya. Nah, ini pertanyaannya sangat penting ya. Ini bagaimana kaitan dengan ahlul kitab kan ya tadi. Nah, jadi ahlul kitab, apa sih pengertian ahlul kitab? Ya, ahlul kitab itu adalah ya seorang ataupun kaum ya yang pada mereka itu diturunkan kitab-kitab samawat gitu ya. Kitab-kitab samawat itu bisa berupa tadi Injil, Taurat, Jabur ataupun Suhuf Ibrahim alaihissalam ya. Nah, ini ahlul kitab disebutnya ya. Nah, gimana dengan yang diturunkan Al-Quran, disebut ahlul kitab juga enggak? Muslim disebut ahlul kitab enggak? Kan mereka juga diturunkan kitab. Nah, di sini ada perbedaan ulama yang membagi, kalau Muslim termasuk ahlul kitab enggak? Kan definisi ahlul kitab itu yang diturunkan. Nah, ada yang mengatakan diturunkan kitab, pokoknya samawat. Jadi yang diturunkan Al-Quran pun mereka masuk ke dalam kriteria ahlul kitab gitu. Ada yang mengatakan tidak gitu. Ahlul kitab itu adalah yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, itu yang pertama ya. Terus ahlul kitab itu ada pertanyaan lagi. Ahlul kitab itu yang diturunkan kepadanya Taurat, Injil yang asli, atau kan kayak sekarang nih Nasrani ya. Sekarang Nasrani Yahudi. Nasrani sekarang berpegang teguh kepada Injil. Apakah Injilnya yang diturunkan oleh Allah? Bukan. Nah, karena sudah mengalami perubahan. Nah, ada lagi pertanyaan. Ahlul kitab itu yang zaman mana, Rasulullah atau zaman ini katanya? Nah, ada yang mengatakan yang dimaksud ahlul kitab itu adalah Nasrani Yahudi pada masa Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ada yang mengatakan jadi yang sekarang itu karenanya tidak termasuk karena Injil dan Taurahnya itu sudah mengalami perubahan. Nah, tapi yang benar, yang kuat, kata Ibnu Taimiyah mengatakan tidak demikian gitu ya. Karena pas di zaman Rasulullah SAW itu Injilnya yang sudah mengalami perubahan enggak? Sudah mengalami perubahan enggak? Kenapa ada Al-Quran? Karena adanya penyimpangan dari makna, kan mereka sudah taslis, mentigakan ya. Nah, jadi kenapa dikoreksi oleh Al-Quran dengan Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad. Nah, jadi yang kuat itu adalah ahlul kitab itu maksudnya adalah
Ya, di zaman Rasulullah ataupun di zaman ini gitu ya. Nah, ini adalah ahlul kitab. Ini pengertian dulu ahlul kitab ya. Ya menerima tadi ya berarti menerima kitab ya ataupun wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu samawat gitu ya. Nah, larinya sekarang ke bagaimana dengan orang-orang ahlul kitab ini ya, yang dia tidak mau tuqimut Taurata wal Injila wa ma unjila ilaikum. Nah, ia menerima kitab tapi tidak mau ya menjalankannya. Maka ada yang kita kenal dengan lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina. Surat apa ini? Orang-orang yang tidak mau, mereka menerima gitu ya. Datang kepada mereka, diturunkan untuk mereka kitab tersebut. Mereka tadi memahaminya ya, tapi tidak mau menegakkannya. Ini berarti kan beda ya antara menerima dengan tuqim ya. Nah, menegakkannya. Maka disinilah ada istilah yang disebut dengan kafir ahlil kitab gitu ya. Nah, lam yakunil ladina kafaru, orang-orang yang kafir itu min ahlil kitabi, bisa karena ya dari ahlil kitab. Walaupun dari ahlil kitab juga ada yang beriman ya, nanti banyak ya dari kalangan ahlul kitab yang beriman ya kepada Nabi Muhammad SAW dan ia muslim ya, menjadi muslim ya. Nah, itu ya, jadi orang berarti ini pelajarannya. Nah, ini penting dari yang disampaikan oleh pertanyaan Kang Iming tadi. Ia menerima kitab tapi tidak mau menegakkan, sehingga ia jatuh pada, bahkan di ayat ini kan disebutkan lastum ala syai'in gitu ya. Jadi percuma gitu kan ya. Kalaupun kamu ahli tadi, kalaupun kamu jago ya, walaupun dalam kaitan tadi tafsir, keilmuan ya sampai khatam gitu ya, berapa kali kamu menghafalkan. Nah ya, ini hati-hati ya. Nah itu walaupun kau dalam kaitan ini ahli, tapi kamu tidak mau menegakkannya, nah maka engkau jatuh kepada lastum ala syai'in gitu ya. Nah ini, tapi ingat ini kaitan dengan i'tiqadi ya. I'tiqadi, keyakinan. Maksudnya gini, ia tidak mau menegakkannya karena memang keyakinannya untuk apa ditegakkan, nanti banyak musuh. Kalau ditegakkan ini tidak sesuai dengan zaman gitu ya. Kalau Al-Quran ditegakkan saat ini kita hidup dalam suatu masyarakat, komunitas yang berbeda dengan di zaman Rasulullah. Nah itu masa yang misalnya punya alasan-alasan secara keyakinan ya. Nah jadi kalau kita lihat ya jatuhnya pada kekafiran. Kalau secara i'tiqad dia meyakini bahwa ini tidak perlu ditegakkan gitu ya, bahwa Al-Quran ini tidak perlu ditegakkan, walaupun dia hafal Al-Quran, walaupun dia ini sama ya, sama berlakunya antara Injil, Taurat tadi ya pada masanya dengan juga apa yang diturunkan dengan Al-Quran. Nah oleh karena itu kita harus hati-hati ya, jangan merasa kita adalah diri yang menjadi muslim ya, yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci kita, tapi kita tidak mau menegakkan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi nanti kita harus bedakan antara i'tiqad dengan pada realitas. Ya, karena pada realitas ini akan banyak hal kan ya. Kita belum menegakkan Al-Quran, kita sudah menegakkan Al-Quran belum? Nah, misalnya aja dalam hidup ini, apa langsung disebut kafir ahli kitab misalnya ya, atau kafir karena kita belum menegakkan Al-Quran. Tapi kalau seseorang punya i'tiqad itu keyakinan ya. Seorang mempunyai keyakinan Al-Quran itu tidak perlu ditegakkan. Oh ayat ini jangan dijalankan. Oh ayat ini tidak tepat gitu ya. Wah ini kalau dari sudut pandang akal kita ya, dari sudut pandang tradisi, dari sudut pandang apa misalnya ya, maka satu ayat aja kan ya. Apa tu'minuna bibadil kitab wa takfuruna. Kan sudah jelas. Orang yang mengimani sebagian saja ya dan mengkafirkan sebagian itu ancaman dari Allah ya, akan azabnya. Satu ayat saja ya, mencoba tidak mau menegakkannya ya,
ya dan beritikad berkeyakinan ayat ini tidak ditegakkan, maka ia jatuh pada sama terkena dengan ayat surat Al-Maidah ayat 68 ini ya. Jadi di sini lastum ala syai'in gitu. Tidak, dan bahkan tadi kita sudah baca dalam hadis kan ya. Jadi yang membacanya tapi tidak menegakkannya, nah itu berarti dianggap tidak membacanya gitu ya. Nah, oleh karena itu, nah ini merupakan kehati-hatian ya buat kita ya semua ya, umat muslim juga ya. Nah, ya jangan-jangan ini jadi muhasabah juga nih. Ya, kita selama ini Al-Qur'an menjadi pedoman petunjuk hidup tapi kita belum menegakkannya gitu. Padahal perintahnya Al-Qur'an ini adalah sama dengan adin untuk ditegakkan gitu ya. Ya demikian ya. Jadi perintah yang lebih dalam lagi, tegakkan Al-Qur'an dalam diri kita. Keluarga, sudah enggak kita di keluarga menegakkan Al-Qur'an dalam kaitan pendidikan aja pada anak-anak kita. Jangan-jangan selama ini bukan pendidikan yang diarahkan oleh Al-Qur'an. Ya. Kita berinteraksi ya dengan tetangga, berinteraksi dengan suami antara istri, adik dengan kakak gitu ya, ayah dengan anak. Sudah enggak menegakkan Al-Qur'an dalam berinteraksi kita? Nah, itu pun hati-hati ya. Jangan-jangan selama ini kita belum menegakkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita ya. Kita bermuamalah, berjual beli, kita mengajar, belajar. Ya, tadi kita ngobrol dengan tetangga, kita berinteraksi dengan masyarakat ya. Sudah enggak di dalamnya kita menegakkan Al-Qur'an gitu ya. Nah, itu ya jadi pertanyaan yang penting sebagai renungan buat kita ya, bahwa Al-Qur'an itu untuk ditegakkan gitu ya. Bukan hanya ya dibaca ya, ditartilkan dalam bacaannya ya, bukan hanya dipelajari, dipahami, tapi ya harus kita tegakkan ya. Nah, sekarang berkaitan dengan tadi pertanyaan berikutnya, kan jelas Al-Qur'an jaminannya la raiba fih. Nah, tapi bagaimana dengan yang punya syak ya atau ragu? Nah, hati-hati nanti iman ya, akidah, yang namanya akidah itu definisinya itu yang la syakka fi gitu, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itu akidah itu suatu keyakinan yang mengikat hati kita yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Nah, nanti bagaimana kalau misalnya ragu? Maka ia belum sampai pada derajat tadi akidah muslim tadi gitu ya, atau keimanan tadi. Ya, kalau di dalam hatinya ada keraguan terhadap tadi ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Apa sedikit aja gitu ya. Oh, ini benar enggak surat Al-Fatihah tuh kayaknya mah bukan ini ayat yang terakhir, misalnya ya satu ayat aja ya. Saya tidak nerima nih gitu ya. Ada keraguan, ini ragu apakah satu ayat saja atau ada satu kata saja gitu ya. Ini kayaknya mah bukan dari Allah, ini tambahan misalnya ya dari, nah tidak boleh karena la raiba fih. Kan sudah jelas Allah menjamin tadi dalam surat Al-Haqqah ya, juga sudah jaminan Allah bahwa pada sisinya Allah jadikan Allah sendiri yang menjaga Al-Qur'an ini gitu ya. Nah, jadi kalau ada keraguan berarti i'tiqadnya bermasalah ya. Nah, sistem keyakinannya, padahal iman itu kan rukun iman, kan rukunnya ya. Salah satunya itu iman kepada kitab-kitab Allah dan satunya iman kepada Al-Qur'an. Nah, jadi struktur keimanannya itu dia berarti rusak ya kalau ada ragu di dalam hatinya gitu ya. Wallahu a'lam bimuradihi. Nah, terus pertanyaannya, Al-Qur'an itu tadi dalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin ya. Nah, hudalil muttaqin. Di ayat lain ada ya, ada bahwa Al-Qur'an itu hudalinnas ya. Kalau di dalam surat apa? Kalau di ini Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi ya. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Tadi kan pertanyaan Ustaz Adam, Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bertakwa yang seperti apa gitu ya, yang karena kita kaitkan dengan nanti yang akan memimpin
Nah, kemenangan peradaban. Nah, jadi takwa yang seperti apa? Nah, kita masuk dulu. Al-Qur'an itu huda di surat Al-Baqarah huda linnas. Tapi di huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Tapi di Al-Baqarah Al-Qur'an ini huda lil muttaqin. Jadi yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar pasti ya. Dua-duanya dari ayat-ayat Al-Qur'an, nanti jatuh pada yang seperti katakan Ayunya. Nah, dua-duanya benar. Kenapa suatu saat Al-Qur'an dikatakan huda linnas, suatu saat dikatakan huda lil muttaqin? Karena ini nyambung dengan yang tadi Teh Titin sampaikan. Ya, tanyakan. Ya tadi muttaqin, apakah iman tadi ya kaitan dengan itu. Nah, jadi Al-Qur'an ini petunjuk sebetulnya adalah huda linnasi, untuk semua manusia. Jadi yang dapat petunjuk dari Al-Qur'an ya, tak kala dibacakan bukan hanya muttaqin kan ya. Kan Al-Qur'an kalau manusia membacanya ada petunjuk di dalamnya. Bahkan sekarang banyak juga yang non muslim ngambil petunjuk-petunjuk kan dari Al-Qur'an kan, kayak keilmuan atau seperti apa, mereka mempelajari. Oh di Quran kan ada gitu ya. Kayak siapa? Rocky Gerung misalnya kan ya. Itu Rocky Gerung suka ngambil kan, menyitir kan, mengutip dari Al-Qur'an kan ya. Banyak gitu ya ayat yang ya kutip gitu. Nah, karena Al-Qur'an ini memang huda linnas. Ya. Nah, huda linnas itu petunjuk. Dalam makna huda itu ada dua petunjuk ini gitu. Hudan dalam kaitan taufik ya. Hudan dalam kaitan dia petunjuk lil bayan. Hudan petunjuk itu ada dua maknanya. Hudan lil bayan, hudan lil irsad wa taufik. Untuk bayan itu adalah penjelasannya, ilmunya. Maka ia untuk semua manusia. Tapi untuk menjadi taufik dan irsyad itu untuk siapa? Muttaqin gitu. Jadi yang dapat mengambil pelajaran dan ia diimplementasikan itu namanya hudan lil irsyad wa taufik. Nah, bedanya antara 100 tadi Al-Baqarah yang Ramadan tadi ya, ia adalah petunjuk untuk menjelaskan kepada semua manusia. Ya, jadi penjelasan untuk semua manusia, tapi yang mendapat taufik dan irsyad itu hanyalah muttaqin. Nah, makanya perlu kita merinci ya muttaqin, karena inna akramakum indallahi atqakum, sekali lagi gitu ya. Dan kita selalu berdoa pada Allah kan, doanya ibadur rahman ya, Rabbana gimana? Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alana lil muttaqina imama. Ya, doanya kan ya Allah, langsung aja di ujungnya kan ya. Jadikanlah berikanlah kepada kami tadi yang anak-anak ya. Nah, keturunan-keturunan yang menjadi penyejuk, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya muttaqin tapi imama, pemimpin. Nah, karena pemimpin bagi orang yang bertakwa inilah yang disebut dengan pemimpin peradaban Islam. Jadi kalau ditanya muttaqin yang seperti apa sih yang akan memimpin peradaban Islam, ya muttaqin. Ya, kriteria muttaqin itu ia pasti nanti jadi akromakum, jadi orang yang bertakwa, takwalah. Nah, nanti makanya ada pertanyaan kepada Syekh Mutawali As-Sarawi ya. Kan dalam banyak ayat kan innallaha wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya, bahwa pertolongan kemenangan itu dekat. Nah, ada lagi kan pertolongan Allah itu akan datang kepada orang-orang yang mukmin, beriman. Nah, Syekh Mutawali As-Sarawi ditanya, katanya Allah memastikan pertolongan dan kemenangan bagi orang-orang tadi mukmin gitu ya. Nah, tapi coba sekarang lihat katanya di penjuru dunia di mana-mana. Bagaimana kaum muslimin katanya berada sekarang? Apakah mereka dalam kemenangan katanya? Apakah mereka berada dalam kemenangan gitu? Nah, ditanyakan pada Syekh Mutawali As-Sarawi. Apa jawaban Syekh Mutawali As-Sarawi? Itu mengatakan, coba baca ulang ayat-ayatnya. Itu janji Allah kepada siapa? Nah, muslim atau mukmin? Nah,
Muslim atau mukmin kata saya Syarul? Kan kepada mukmin gitu. Nah, jadi oleh karena itu, nah ini perenungan kepada kita ya, termasuk tadi takwa itu nanti saya pernah menulis khusus ya tentang apa? Takwa, mutakin dan karakteristiknya, sifat-sifatnya ya. Nah, ini nanti bisa dilihat di kitab namanya Jundullah Sakopan wa Akhlakon karya Said Hawa ya. Kan tadi Ustadz Ajam ingin tahu nih mutakin itu panjang gitu ya. Nah, nanti ayat-ayatnya banyak di Al-Quran merinci seperti dalam surat Al-Baqarah tadi, hudalil mutakin diperinci nggak di bawahnya? Mutakin yang seperti apa yang akan memimpin peradaban? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah ya, terus di surat Al-Baqarah masih nanti ada berikutnya ke depan nanti ada laisal birro ang tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinna birro man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan terus di situ ya. Di situ sabirin ya dalam, dan di situ disebut ulaika humul, nah gitu ya. Nah di situ takwa juga. Ya, jadi yang beriman, rukun iman, yang sabar. Terus lari lagi nanti di Al-Imran ya. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhimina ghaidha wal afina 'anin nas. Ya, terus ya. Terus juga tadi pertanyaannya lagi. Apakah orang-orang bertakwa tidak melakukan kesalahan, dosa dan apa? Di surat itu disebutkan alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Nah, orang yang bertakwa itu bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Ia melakukan tapi waktu fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum segera dzakarullah wastagfaru lidunubihim, lalu ia meminta ampun kepada Allah gitu. Nah, nanti lihat lagi ya, ada sobirin, ada muhsinin. Takwa ini kita langsung aja padukan ya dari pertanyaan tadi, apa sih kaitannya ya. Jadi Islam dulu, tadi betul kata Teh Titin ya. Jadi tidak semua mukmin dia muttaqin. Tidak setiap muslim dia mukmin. Nah, jadi tingkatannya muslim. Kalau kita berpandu pada ini ya, nanti penjelasan di At-Tarbiyah Ar-Ruhiyah, ya bukunya At-Tarbiyah Ar-Ruhiyah Said Hawa. Nah itu jadi muslim dulu, terus mukmin, terus muhsin, terus muttaqin, paling tinggi apa? Masih ingat? Syakirin. Ya. Nah jadi muslim itu adalah kaitan dengan zohirnya. Ya, tadi rukun Islam ya, syahadatnya, saumnya, zakatnya, hajinya, ibadah-ibadahnya, zikirnya, tilawahnya, itu namanya muslim, amalan-amalan zahirnya. Kalau mukmin, i'tiqadinya, keyakinan, keimanan, itu dalam hadis arba'in ya, hadis yang malaikat Jibril mengajarkan tentang Islam, iman dan ihsan. Nah, iman itu adalah i'tiqadinya, keyakinannya. Bisa nggak dia berislam tapi tanpa keimanan? Bisa nggak? Dia menunaikan sholat tapi sebetulnya hatinya tidak mengimani gitu ya. Nah ya, bisa kan ya? Nah jadi mukmin, nah itu keimanannya. Tapi kalau seorang yang iman, pasti dia muslim. Nah makanya banyak kan akhirnya tadi jawaban Syekh Mutawali As-Sa'rawi ini menjadi renungan buat kita. Mungkin banyak kita yang muslim tapi belum menjadi mukmin gitu. Nah, mukmin itu keimanan dengan keimanan. Nah, perpaduan antara ini muncul hakikatnya. Anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini namanya muhsin. Beribadah kepada Allah seolah-olah melihat. Melihat enggak? Enggak, tapi seolah-olah gitu. Sampai di situ, sampai beribadahlah sampai engkau seolah-olah melihat Allah. Paksakan, usahakan supaya engkau melihat Allah gitu, walaupun tentu saja bukan melihat Allah secara
zatnya gitu. Nah, jadi ibadah dengan tadi. Nah, ini hakikatnya. Kalau ihsan itu kalau ini kan sholat misalnya sujud. Nah, kalau iman itu kita hadir yang dituju dalam sujud kita Allah. Di dalam hati kita terasa ya hudurnya Allah yang Maha menciptakan kita, sudah menciptakan alam semesta, ya jagat raya yang besar, Allahu Akbar, Maha besar, yang Maha sempurna. Nah, kita rasakan. Nah, kalau ihsan itu akhirnya karena kita merasakan kepada apa yang hadir pada kita, terasalah rasa tadi tunduk kita, cinta kita, sampai keluar air mata kita gitu ya. Ya Allah, tadoruan, kita tadoru. Nah, itu namanya ihsan. Hakikatnya ya rasa takut, rasa cinta, rasa pengagungan. Nah, itu ihsan. Nah, itu hakikat ibadah, cita rasa ibadah. Nah, itu muhsin ya. Nah, kalau muttaqin itu sudah menjadi suluk, sudah menjadi karakter, tabiat dan jalan hidup, dan dia menghasilkan kebaikan-kebaikan. Dan bahkan muttaqin inilah yang tadi, yang ia iqamatuddin, menegakkan ad-din, itu adalah pribadi dia diri muttaqin. Inilah yang akan memimpin peradaban yang dimuliakan gitu ya, yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, muttaqin ini sudah tabiatnya gitu dalam kehidupannya, ia memproduksi kebaikan-kebaikan dan menghindari dari larangan-larangan Allah gitu. Ya, makanya muttaqin itu kenapa paling banyak disampaikan oleh Al-Qur'an? Nah, karena dalam segala sisi kehidupannya ia terus melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Nah, ini muttaqin. Nah, kalau seorang sudah sampai itu, ia akhirnya bersyukur dalam hidupnya. Ya, karena Allah telah memilihnya. Nah, ini syakirin gitu ya. Nah, itu mungkin ya, jadi kaitan antara, jadi takwa itu sudah insya Allah sebetulnya ke depan ya, kita harus sama-sama, karena takwa ini tadi kan pertanyaan yang menyentil kita. Yang menyebut muttaqin itu siapa? Kan gitu kan ya. Manusia atau Allah. Dan muttaqin itu gimana sih? Oh, emang ada di sininya ini muttaqin gitu, label-label ya. Itu kelihatan nih takwanya, parameter takwanya ada berapa gitu ya. Udah kalau ada parameter mah ya. Oh, Azam kelihatan. Oh, ini takwa tingkat berapa gitu ya. Advance. Nah, gitu ya. Ini kan nggak bisa gitu kayak pangkat-pangkat di dalam kehidupan. Tapi sisi lain itu penting nggak agar kita mengetahui. Nah, maka diberikanlah sinyal-sinyal dari Al-Quran dan para ulama agar itu menjadi tadribat, latihan-latihan ruhani kita masing-masing. Nah, insya Allah ini udah tersusun ya, nanti kita memahami ya bagaimana sebetulnya perjalanan kepada Allah dan apa saja parameter yang harus kita alami dalam pengalaman ruhani kita ya. Insya Allah yang mudah-mudahan, nah itu semuanya dalam rangka tadi kata Azam, pertanyaan adalah mencapai sebuah kemenangan peradaban Islam. Ya, sebagai terakhir aja ya. Nah, peradaban Islam itu dimulai dari diri yang bertakwa gitu. Itulah insan kamil. Insan kamil itulah nanti yang membentuk usroh keluarga yang disebut dengan al-usroh at-thayyibah. Nah, bagaimana keluarga yang thayyibah? Nah, itu nanti kita akan sama-sama ya pelajari. Nah, itu membentuk qaryah at-thayyibah, masyarakat gitu ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan pertemuan ini yang menjadi pertemuan yang membangkitkan kita terus, mengingatkan kita teruslah perbanyak interaksi kita dengan ayat-ayat Allah dan amalkan itu dalam setiap sisi kehidupan kita ya, sehingga kita seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah SAW. Tak kala ditanya Aisyah, bagaimana ya Aisyah gitu ya, akhlak Rasulullah SAW, Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Berarti semua peri kehidupan Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, kita juga harus menjadi ya, Al-Quran yang maksudnya adalah berjalan gitu ya. Tapi jangan salah artikan gitu ya. Nah, jadi maksudnya dalam setiap ucap kata kita, perbuatan kita, diri, keluarga, masyarakat, dalam sebuah segala aspek kehidupan kita, jadilah kita Al-Quran itu sendiri ya. Itu saja, saya mohon maaf apabila ada kata dan ucap yang kurang berkenan ya. Atau tadi mohon maaf, pertanyaan tadi udah ya. Udah ya, alhamdulillah ya. Ya, barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani
wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama bermunajat ya pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan ini ya Allah jadikan ya waktu dan tempat yang mustajab untuk doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Ya Allah lakal asmaul husna ya Allah, la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma auzi'na an naskura ala nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidi wa an amalan sholihan tardoh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan ya Allah, waj'alhu lana imaman ya Allah ya Rahman ya Rahim, warzuqna tilawatahu ana as laili ya wa atrafan nahar ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah nur ya nawir qulubana ya Allah bil Qur'an ya Allah, wa hidayah wa taufik ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasron Ustadz Anugrah atas materinya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa